Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Givari Asri Yusuf Fauzi dengan NIM 4003005 246300071 dari kelas Sipil Bangunan Gedung 1 angkatan 2024. Dan saya Rizky Farisyani Aufa dengan NIM 435246596 dari kelas Sipil Bangunan Gedung 1. Jadi di sini kami akan membuat video terkait dengan syarat untuk UAS analisa struktur. Nantinya kami akan membuat video sesuai dengan soal yang diberi, yaitu membuat gedung perkantoran. Untuk video lebih lanjutnya akan dibahas setelah ini. Oke teman-teman, kita sekarang sudah masuk ke soalnya terlebih dahulu di ujian akhir semester analisis struktur bangunan gedung. Jadi di sini kita diarahkan untuk membuat sebuah bangunan gedung yang difungsikan sebagai perkantoran yang nanti direncanakan bangunan ini terdiri dari 4 lantai dengan konfigurasi 3 bentang. Dengan spesifikasinya jumlah bentang yaitu 3, 5 meter, jumlah lantai minimal 4 lantai, dan setiap lantainya itu 3,5 meter. Sistem strukturnya balok dan kolom beton bertulang. Untuk dimensinya 30 kali 50, dimensi awal kolomnya 40 kali 40. Coba kita langsung ke SAP 2000-nya. Untuk langkah awalnya kita seperti biasa membuka file terlebih dahulu, new model, dan di sini kita menggunakan satuan kgf meter. Dan kita langsung klik ke 3D frames. Nah, di sini kita atur terlebih dahulu sesuai dengan soal yang diminta. Untuk number of stories-nya itu jumlah lantainya kita masukin di sini jumlah lantai. Ini bentangnya tetap 3, tetap 3. Nah, ini untuk tinggi lantainya itu 3,5 meter. Untuk bentangnya 5, sini bentangnya 5. Langsung kita klik OK. Nah, ini udah teman-teman. Kita coba arahkan dulu. Nah, kita bisa lihat secara 3D-nya juga ya. Setelah ini langsung kita blok pondasinya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita klik assign, habis itu assign to group, kita masukkan ke dalam grup. Kita kelompokkan terlebih dahulu, kita beri nama pondasi, itu agar mempermudah ketika nantinya kita beri tumpuan. Kita klik OK. Nah, jika sudah, kita coba tes terlebih dahulu berfungsi atau tidak. Kita coba OK. Ya, berfungsi. Di sini sudah ke select semuanya. Setelah itu assign, kita sekaligus kita memasukkan tumpuannya. Kita masukkan tumpuan jepit. Sudah. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke material. Di sini kita atur terlebih dahulu materialnya. Add new material. Di sini kita beri nama dulu beton. Tadi sesuai dengan soal yaitu mutunya 25 MPa. Di sini kita ubah ke konkret. Nah, jika mengacu pada SNI 2847 kita menggunakan 2400 untuk unit per volumenya. Nah, untuk modulus elastisitasnya ini kita menggunakan 4100 dikali dengan, karena FC-nya akar dari mutu betonnya 25, akarnya berarti 5. 1700 kali 5. Nah, ini sudah, kita klik OK. Selanjutnya tambah lagi, kita ke BCTS. Sebenarnya bisa menggunakan BCTS ya, selain BCTS kita bisa menggunakan yang lain, tapi di sini kita menggunakan BCTS. Nah, di sininya satuannya kita ubah terlebih dahulu ke KN
karakter. Jika mengacu ke SNI itu SNI 1929 78,5. Nah, di sini kita masukkan 200.000. Nah, untuk di soal kan sudah diketahui ya 400 nih. Jika mengacu pada tabel profil, FU-nya itu jika menggunakan 400, FU-nya 570. Sini 400, sini 570. Nah, selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK. Nah, di sini kita tambahkan juga add new property, steel, concrete, angle. Nah, di sini kita tadi sudah masukkan beton 30 kali 50. Nah, di sini beton kita ubah materialnya. Di sini 0,5 sesuai dengan bentangnya 0,5 dan 0,3. Kita atur juga untuk concrete reinforcement-nya. Nah, ini kita menggunakan beam design type-nya. Di sini ngacu pada ketentuan kita gunakan 0,04, pun juga dengan bawahnya bottomnya kita gunakan 0,04. Kita klik OK. Klik OK. Kita tambahkan kembali tulangannya. Itu kolom 40. Ini beton FC25, di sininya 0,4, di sini 0,4. Nah, concrete reinforcement-nya kita gunakan juga di kolom karena kita kolom ya. Nah, ini semua sudah sama. Lanjut kita oke. Nah, tadi di awal kita sudah kelompokkan untuk pondasi, sama halnya kita akan mengelompokkan untuk baloknya juga. Kita blok terlebih dahulu baloknya. Setelah itu assign, add new group. Nah, ini kita beri nama. Sebenarnya untuk penamaan ini bebas ya teman-teman ya. Tapi kita sesuaikan aja, kita dari balok lantai 1 sampai ke lantai 4. Selanjutnya ini juga sign untuk grup balok 2, lantai 2 yang dimaksud ya. Kita oke. Kita tampilannya agak kita sedikit miringkan ya, karena kita mau ngeblok untuk di lantai 3. 1, 2, 3 sama kita lakukan seperti tadi, send to group, add new group, balok 3. Selanjutnya di lantai 4 kita assign, add new group, balok 4. Oke. Ini kita tes terlebih dahulu apakah selectnya berfungsi ataukah tidak. Coba kita cek semuanya. Oke, oke, jadi semuanya masuk ya. Nah, jika sudah selesai bagian bloknya, kita coba masukkan, kita kelompokkan bagian kolom sama
Kita select semuanya. Kita blok dulu semuanya. Karena nilainya semua sama, jadi kita langsung blok semuanya, nggak perlu satu-satu. Kita assign, kita add new group, kita beri nama kolom. Klik OK. Selanjutnya kita masukkan materialnya. Kita masukkan materialnya. Pertama kita select terlebih dahulu groups balok 1. Oke. Setelah itu frame section, terus kita klik. Kita select lagi, kita lakukan hal yang sama, groups balok 2. Oke, terus assign frame section, klik lagi. Oke, select lantai 3, group balok 3. Oke, kita send frame section, masukkan button, terus select group ke balok 4. Kita masukkan join frame section, frame ini yang untuk lantai 3 belum ya. Ya, sign frame section. Oh, tadi udah berarti ya. Ya, sign frame section. Ini udah semua. Selanjutnya kita masukkan yang kolom. Groups kolom. Nah, ini sudah ke select semuanya. Kita assign frame section dan kolom. Ini udah semua ya. Semua. Coba kita lihat terlebih dahulu apakah semua material sudah masuk. Cara ceknya kita klik tanda checklist di sini. Setelah itu kita di general, extrude view, kita klik di sini. Ini jadi untuk bebannya semua sudah masuk ya. Kita bisa lihat sudah masuk semua. Tapi jika kita perhatikan di sini ada titik-titik yang memang belum menjadi satu kesatuan. Ini coba kita satukan ya. Kita klik section sebentar, kita select semuanya, kita select groups dari balok 1 sampai ke blok 4. Kita klik, setelah itu frame, insert point. Ini ada angka 1 sampai dengan 11, kita top center nomor 8. Kita klik OK. Ini sudah menjadi satu kesatuan juga. Nah, kita select lagi kolomnya,
assign frame point. Ini sudah ya, top center 8 ya. Jadi tidak ada yang offset, semuanya sudah menyatu menjadi satu kesatuan. Selanjutnya masuk ke pembebanan. Oke, selanjutnya izinkan saya melanjutkan pada bagian pembebanan. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Kenalan, kenalannya nanti bikin video di awal. nggak usah lah, ngentot lo ah, Ya kan? biar panjang. Nyemek. Oke, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan pada bagian pembebanan. Sebelumnya saya Givari. Selanjutnya pada bagian pembebanan, yang pertama itu kita akan melakukan define dan kita akan lihat load patterns. Pada load patterns ini sudah terinput pada date, dan selanjutnya kita akan input lagi satu lagi, yaitu untuk yang live-nya atau hidup, yang beban hidupnya. Di sini self wake-nya kita bikin satu juga, terus di add aja new pattern-nya, terus jadi dua ini. Setelah itu kita pencet OK. Terus selanjutnya kita akan melakukan load combination. Nah, pada new combination ini kita melakukan kombinasi pembebanan, yaitu 1,2D. Ini judulnya sebenarnya bebas, cuman biar gampang diingat aja. Jadi makanya 1,2D plus 1,6R. Oke. Untuk yang angka di scale factor ini kita sesuaiin lagi sama yang kita gunakan tadi di judul ini nih. Nah, karena beban matinya itu 1,2, jadi kita tambahin aja yang di sini 1,2 beban matinya. Terus di sini untuk yang live-nya dia ada di 1,6, jadi kita tambahin 1,6. Setelah itu kita add dan selesai. Oke. Sebelumnya maaf tadi terdapat kendala, yaitu recordingnya mati. Selanjutnya kita akan melakukan pada perhitungan beban hidup dan beban matinya. Yang pertama-tama itu kita akan menghitung perhitungan beban mati lantai dulu. Beban mati lantai, beban mati lantai. Di sini kita menggunakan penambahan dari berat sendiri plat, penutup lantai, berat lapisan pasir, berat lapisan spesi, sehingga didapatkan beban perhitungan beban mati lantainya itu 423 kg per meter kuadrat. Dan beban hidupnya itu sendiri untuk yang lantai itu dia 250 kg per meter kuadrat. Terus di sini selanjutnya kita akan menghitung perhitungan beban mati dan beban hidupnya dari berat badan atap. Yang mana ini pada beban matinya itu kita mendapatkan dari penambahan berat sendiri plat, berat plafon, berat lapisan penutup atap, dan berat genangan air hujan. Sehingga didapatkan perhitungan beban matinya itu 356 kg per meter kuadrat. Selanjutnya, untuk beban hidupnya itu sendiri pada berat badan atap itu 100 kg per meter kuadrat. Setelah kita selesai, kita akan melakukan pendistribusian pembebanan. Di mana di sini kami menggunakan X dan LY-nya itu 5 meter. Dan pada perhitungan beban matinya itu kita menggunakan pendistribusian beban trapesium. Di sini didapatkan hasil dari menggunakan perhitungan pendistribusian trapesium itu 793,1,25. Yang mana ini merupakan hasil dari perkalian pendistribusian trapesium ini dikali dengan beban matinya. Dan untuk beban hidupnya sendiri itu sama, dari hasil perkalian ini dikali dengan beban hidup. Dan untuk perhitungan pembebanan plat beton atap itu kita mendistribusinya sama menggunakan trapesium juga, dan beban matinya itu sama, kita menggunakan 1,875 dikali beban, yaitu beban matinya 356 dan beban hidupnya itu 100, sehingga didapatkan hasil beban matinya 667,5 kg per meter dan beban hidupnya 187,5 kg per meter. Oke, selanjutnya kita langsung saja melakukan pendistribusian bebannya. Pertama kita akan melakukan select group. Di sini untuk ban plat lantai
Itu pakai balok 1 sampai dengan 3. Setelah diselect kita akan sebentar, agak nge-lag gitu. Kita akan assign frame loads-nya itu, terus kita pilih yang distributed ya. Di sini kita pilih yang date load pattern-nya. Terus ini pastiin kalau untuk yang beban matinya itu replace ya. Dan uniform load-nya itu besarnya itu kita menyesuaikan dengan yang tadi plat lantai pada bagian beban mati. Plat beban lantai ya. Oke. Nah, didapatkan seperti ini hasilnya. Terus selanjutnya kita akan melakukan untuk yang atap, beban mati plat atap, yaitu pada balok 4. Terus kita assign aja, tambahin frame load, distribusi, dan untuk plat atapnya itu kita mengikuti lagi sesuai yang di sini. Beban matinya 667,5. Pastiin replace juga. Oh ya, karena ini trapesium jadinya dia dari 1, 2, 3, 4-nya itu 0, 0,75, 0,75, dan 0. Oke aja. Oke. Selanjutnya setelah pendistribusian beban matinya selesai, kita akan melakukan pendistribusian beban hidupnya. Dan sama di sini untuk yang bagian lantai, kita pilih balok 1 sampai dengan 3, terus kita assign lagi, kita frame load, dan distribusi lagi. Dan di sini load patternnya jangan lupa diubah jadi live, dan di sini kita pencetnya yang add to existing bukan yang replace. Dan di sini kita sesuaiin aja pada beban hidup. Beban hidupnya itu. Nah, beban hidupnya untuk lantai itu dapatkan angka 468,75. Selanjutnya setelah itu kita oke aja. Berubah lagi. Berarti ya belum berubah, jadi karena belum berubah kita ulangin lagi aja. Di sini kita select, terus pilih grup, blok 1 sampai dengan 3. Habis itu kita assign, frame loads, dan distribute. Di sini pastiin replace. Oh, udah. Sembilan 13. Karena di sini belum masuk ya beban beban hidupnya. Jadi kita ulangin lagi. Ini kita select. Seperti tadi, kita pilih grup, balok 1 sampai dengan 3. Oke. Setelah itu kita assign, frame loads, distributed, dan tambahkan beban hidupnya. Selanjutnya kita akan menambahkan beban hidup pada plat tetapnya. Plat tetap, kita dapat ini. Terus kita kayak tadi, kita select lagi untuk bagian yang balok 4. Terus kita assign, kita frame loads, distributed. Ini kita pilih replace, dan ini kita paste.
Oke, sudah selesai dan didapatkan hasil seperti ini. Ketika pendistribusinya sudah selesai, kita bisa run aja analisisnya. Ini yang modal pilih pilih jangan run ya. Udah kita run now aja. Untuk bagian run ini emang cukup memakan waktu, jadi tunggu aja. Oke. Dan ini adalah hasil dari run itu. Kita bisa play animasinya. Ditunggu aja. Dan ini adalah hasil dari run yang tadi. Oke. Selanjutnya kita kita bisa melihat pada bagian di sana ya. Kita bisa melihat kita bisa melihat ini dulu nih. Sebelumnya kita kelupaan bahwa kita bisa melihat join reaction ya. Nah, di sini kita bisa melihat beban aksialnya dia bakal jadi kayak gini. Terus untuk gaya geser atau shear jadi begini. Terus untuk yang terakhir itu ada momennya itu kayak gini. Terus apa lagi? Oh, kita bisa yang belum. Bentar, izinkan saya baca soal dulu. Hmm, salah. Kita pilih desain di sini, terus kita pilih constraint, terus kita start design. Nah, ini untuk kok merah ya? Kalau merah berarti penampangnya emang harus diperbesar, diperluas. Di sini kita juga bisa ngeliat display desain infonya, yang mana kita bisa lihat longitudinal dan shear-nya. Untuk yang pertama kita coba di longitudinal dulu. Hasilnya dia jadi seperti ini. Dan untuk yang shear-nya itu kita pilih shear. Nah, untuk yang shear dia jadi begini. Atau tumpuan untuk menahan gaya gesernya. Terus, oke, sebelumnya maaf tadi ada yang terlewat satu, yaitu tumpuannya atau joint reaction. Jadi untuk melihat joint reaction itu kita melihat pilih display. Pertama kita pilih display. Habis itu kita pilih apa tadi? Display, show versus stress, terus kita pilih joint. Dan di sini kita makainya yang kombinasi ya. Dan ini dia untuk reaksi tumpuan ya. Oke, karena semuanya sudah cukup dijelaskan, jadi saya izin pamit undur diri bersama teman kelompok saya Faris. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.